Assalamualaikum Bu Trisna. Waalaikumsalam Bu Fatma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya sekarang ada sedikit masalah yang mengganjal pikiran saya Bu. Oh, saya juga lihat Ibu Trisna hari ini murung sekali, sepertinya banyak kerjaan ya Bu ya. Iya Bu Fatma, seperti yang saya katakan tadi, saya lagi banyak pikiran Bu. Kalau boleh saya bantu nih Bu ya, siapa tahu saya bisa bantu ya. Mungkin Ibu Trisna mau cerita sama saya? Ibu ada waktu nggak hari ini Bu? Saya butuh teman cerita nih Bu Fatma. Ada kebetulan 1 jam ini saya ada jeda waktu mengajar. Siapa tahu Ibu Trisna mau cerita, boleh kok Bu. Berarti bisa ya Bu ya, saya bercerita tentang permasalahan saya sama Ibu ya Bu ya. Iya, bisa dong. Nah, sebelum kita diskusi nih Bu ya, apa tujuan kita dari diskusi hari ini Bu? Dari diskusi hari ini saya mengharapkan Ibu nanti memberi masukan pada saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dan bisa memecahkan permasalahan saya Bu. Oh, begitu ya. Benarnya saya dari tadi mau tanya sama Ibu Trisna. Apa sih permasalahan Ibu Trisna? Dari tadi saya lihat murung terus dan kurang semangat. Emangnya ada apa sih Bu? Begini Bu Fatma, sebenarnya akhir-akhir ini murid saya kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran dengan saya. Terus dalam pemberian tugas juga hanya sebagian siswa yang mau mengerjakan dan mengumpulkannya. Dan ketika saya mengajar, saya perhatikan kok murid-murid saya kurang mood. Kadang-kadang saya lihat ada yang menguap, mengantuk. Itulah yang membuat saya pusing memikirkannya, Bu. Kenapa murid-murid saya ini? Oh, begitu ya. Ya sudah, sekarang saya tanya dulu sama Bu Trisna. Biasanya pembelajaran yang selama ini Bu Trisna lakukan itu seperti apa sih? Kalau boleh saya tahu, Bu. Pembelajaran yang sering saya lakukan itu seperti biasa, Bu Fatma. Saya memberikan pembelajaran menggunakan media dalam bentuk PPT, Bu. Terus saya memberikan mode ceramah di depan kelas dan memberikan tugas dalam bentuk pertanyaan. Tapi murid saya itu tetap saja tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira kenapa ya Bu ya? Oh, begitu toh. Tadi kan Ibu bilang menggunakan media PPT ya. Kira-kira ada lagi nggak media yang Ibu gunakan selain PPT di dalam kelas Ibu selama ini? Tidak ada Bu Fatma, hanya itu saja yang saya gunakan Bu. PowerPoint dan metode ceramah Bu. Oh, begitu. Nah, selama Ibu memakai metode ceramah dan media PowerPoint ini, ada nggak Ibu meminta umpan balik dari murid-murid Ibu mengenai metode mengajar Ibu ini? Misalnya, dengan bertanya langsung pada murid-murid dalam kelas. Ada nggak? Tidak ada Bu Fatma. Hanya saja saya yang ceramah terus menyampaikan materi. Tidak ada umpan balik dari murid. Oh iya, kalau begitu kira-kira menurut Ibu Trisna, ada nggak media lain yang bisa Ibu gunakan selain PowerPoint yang bisa membangkitkan semangat anak untuk belajar? Sepertinya mungkin ada ya Bu Fatma ya. Kayak sekarang kan ada YouTube, ada Google. Di Google kan kita bisa mengetahui apa saja Bu ya. Terus yang sedang terkini kan ada TikTok juga kan Bu ya. Iya, TikTok Bu ya. Ya Bu, mungkin itu bisa saya gunakan ya Bu ya. Iya, bagus sekali tuh idenya Bu Trisna. Dicoba aja Bu, siapa tahu nanti murid-murid Ibu semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran Bu Trisna. Oh iya ya Bu ya, mungkin selama ini kan saya hanya menyampaikan materi dengan metode ceramah. Mungkin kalau saya rubah dengan meminta umpan balik dari murid dan juga dengan menambahkan permainan atau game, mungkin bisa ya Bu ya, agar murid tertarik dengan pelajaran saya.
Iya Bu, bisa saja itu. Mungkin juga bisa seperti itu. Ide yang sangat bagus tuh Bu. Nah, semoga nanti Ibu bisa diterapkan Bu ya. Nah, untuk permasalahan yang kedua tadi Bu mengenai tugas anak-anak tadi kan Ibu bilang hanya sebagian murid saja yang mau mengerjakan dan hanya Iya, Bu. sebagian saja yang mau mengumpulkan. Nah, kalau boleh tahu, tugas yang Ibu berikan itu seperti apa sih Bu? Oh, tugas yang saya berikan itu Bu hanya dalam bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu juga saya ambil dari LKS. Kan murid-murid punya LKS masing-masing. Dan sumber belajar yang mereka gunakan hanya buku teks yang ada di perpustakaan sekolah saja, Bu. Jadi Ibu hanya menggunakan LKS dan buku teks. Apa tidak ada lagi yang bisa Ibu gunakan selain buku teks dan LKS? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kalau saya gunakan sumber lain seperti yang tren-tren sekarang, mungkin itu bisa membuat minat dan bakat siswa lebih antusias dalam mengerjakan tugas ya Bu Fatmaya. Kalau kemarin-kemarin sih Bu belum ada, masih menggunakan pertanyaan yang di LKS saja Bu. Bisa jadi itu Bu, coba aja nanti. Nah, kira-kira setelah yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya nanti Bu? Sepertinya Bu, setelah saya ungkapkan tadi, rencana saya ke depannya, saya akan mengubah media yang saya gunakan dulu. Saya akan menggunakan media dari YouTube, mungkin media visual dari video-video YouTube, dari TikTok juga kan Bu ya bisa saya gunakan dalam bentuk penugasan. Saya akan menugaskan sesuai dengan bakat dan minat siswa Bu. Wah, rencananya sangat bagus sekali Bu ya. Idenya sangat bagus sekali. Semoga kedepannya Ibu bisa terapkan sebaik mungkin Bu ya. Iya Bu. Nah, dalam melaksanakan rencana tersebut kan butuh komitmen Bu ya. Kira-kira Iya. apa komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Mungkin saya berkomitmen ya Bu ya, saya harus merubah media pembelajaran yang saya gunakan. Cara saya mengajar juga akan saya rubah, bukan hanya metode ceramah. Kemudian mungkin tugas-tugas juga saya berikan jangan dari LKS saja, mungkin nanti saya akan mengambil dari banyak sumber ya Bu ya, supaya anak-anak tidak merasa bosan dan anak-anak juga antusias untuk belajar dengan saya nanti Bu. Iya Bu, bagus sekali Bu ya. Saya juga sependapat dengan Ibu. Kira-kira menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut Bu? Iya Bu, nanti saya akan minta bantuan teman sejawat. Kebetulan kan yang mahir dalam media yang lagi tren itu Bu Prima. Nanti saya coba minta bantuan Bu Prima. Tentu juga nanti minta bantuan Ibu nanti. Iya, tentu saja boleh dong Bu. Ya, saya sangat senang sekali dong bisa membantu Ibu Trisna dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik. Saya juga siap membantu kapanpun diperlukan kok Bu. Ya, makasih ya Bu Fatmaya. Nah, sekarang kan sudah selesai nih Bu ya. Permasalahan Ibu sudah Ibu pecahkan sendiri toh. Nah, iya, Ibu Trisna sudah mendapatkan sendiri solusinya. Ada lagi yang ingin Bu Trisna sampaikan? Sepertinya tidak Bu. Sekarang saya sudah lega rasanya Bu. Dari kemarin saya pusing memikirkan anak didik saya ini. Kenapa ya seperti ini? Ternyata permasalahannya dari saya sendiri ya Bu ya. Yang hanya menggunakan media dan metode ceramah saja. Apalagi sekarang anak didik kan sudah tahu semua media dan aplikasi yang sedang berkembang. Seharusnya saya lebih belajar lagi dari mereka agar bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat mereka ya Bu ya. Seharusnya saya lebih inovatif seperti itu ya Bu Fatmaya. Iya Bu. Ya, Sekali lagi Bu. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Fatma atas waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa sharing sama Ibu. Iya Bu Trisna, sama-sama. Semoga nantinya anak didik kita ini lebih semangat lagi dan belajar. Tetap semangat Bu ya. Saya yakin kok Ibu Trisna bisa. Ya sudah, kalau begitu saya siap dulu nih mau masuk ke kelas. Oh iya Bu, maaf ya Bu ya mengganggu tadi ya, ada minta bantunya tadi. Ya Bu silakan Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya.